Sasaran promosi kesehatan ini tertuju kepada sekelompok remaja yang dimana sasaran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sasaran utama dan sasaran khusus. Nah, teman-teman mau tahu nggak perbedaan antara kedua sasaran ini? Mari simak informasi berikut ini. Sasaran utama dari promosi kesehatan tentang merokok yang pertama, remaja usia 13-18 tahun. Kelompok ini merupakan sasaran utama karena mereka berada dalam masa transisi dari anak-anak ke dewasa dan lebih rentan terhadap pengaruh teman dan lingkungannya. Yang kedua, remaja yang sudah merokok. Remaja yang sudah merokok perlu menjadi sasaran utama karena mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan yang terkait dengan merokok. Sasaran khusus pada promosi kesehatan ini yang pertama ke remaja lelaki. Remaja laki-laki lebih rentan terhadap pengaruh teman dan lingkungan untuk merokok. Yang kedua, remaja dari keluarga dengan riwayat merokok. Remaja dari keluarga dengan riwayat merokok lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan untuk merokok. Yang ketiga, remaja yang memiliki masalah kesehatan. Remaja yang memiliki masalah kesehatan seperti asma, bronkitis, atau penyakit jantung lebih rentan terhadap dampak merokok. Yang keempat, remaja yang memiliki faktor risiko lainnya. Remaja yang memiliki faktor risiko lainnya seperti stres, depresi, atau kecemasan lebih rentan terhadap pengaruh merokok. Rentang usia remaja pada promosi kesehatan kali ini yaitu 13-15 tahun. Remaja pada usia ini mulai mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan, dan mereka mulai mencari identitas dan kebebasan. Yang kedua, umur 16-18 tahun. Remaja pada usia ini sudah mulai memasuki masa transisi ke dewasa, dan mereka mulai membuat keputusan yang lebih independen tentang gaya hidup mereka. Karakteristik budaya sasaran promosi kesehatan ini, yang pertama menghormati orang tua. Remaja diajarkan untuk menghormati orang tua dan mematuhi perintah mereka. Yang kedua, menghargai pendidikan. Remaja diajarkan untuk menghargai pendidikan dan memandangnya sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, mengutamakan kesenangan. Remaja cenderung mengutamakan kesenangan dan mencari pengalaman yang menyenangkan. Karakteristik pendidikan sasaran promosi kesehatan ini, yang pertama sekolah menengah pertama atau disebut dengan SMP, remaja pada tingkat pendidikan ini mulai memasuki masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Yang kedua, sekolah menengah atas atau yang disebut dengan SMA, remaja pada tingkat pendidikan ini sudah mulai memasuki masa dewasa dan membuat keputusan yang lebih independen. Karakteristik akses informasi sasaran promosi kesehatan ini, yang pertama media sosial. Remaja menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mencari informasi tentang kesehatan dan merokok. Yang kedua, internet. Remaja menggunakan internet untuk mencari informasi tentang kesehatan dan merokok melalui mesin pencari seperti Google. Yang ketiga, sumber informasi offline. Remaja juga menggunakan sumber informasi offline seperti buku, majalah, dan koran untuk mencari informasi tentang kesehatan dan merokok. Tujuan dari promosi kesehatan tentang kampanye berhenti merokok untuk remaja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan utama, yaitu mencegah remaja merokok. Mencegah remaja untuk tidak merokok dan menghindari kecanduan rokok. Selanjutnya, mengurangi prevalensi merokok. Mengurangi jumlah remaja yang merokok dan mengurangi prevalensi merokok di kalangan remaja. Selanjutnya, tujuan spesifik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok. Meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya merokok dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk berhenti merokok. Meningkatkan motivasi remaja untuk berhenti merokok dan menghindari kecanduan rokok. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan untuk menghindari merokok. Selanjutnya, tujuan jangka panjang. Yang pertama, mengurangi angka kematian akibat merokok. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Strategi yang digunakan dalam promosi kesehatan ini yaitu dengan memberikan informasi dengan cara ceramah dan disertai dengan poster, agar audiens paham dan bisa melihat gambaran yang kita sampaikan melalui poster. Ada beberapa alasan mengapa strategi memberikan informasi dengan cara ceramah yang disertai dengan poster tepat untuk promosi kesehatan ini. Yang pertama, menyampaikan informasi secara langsung, menggunakan bahasa yang sederhana,
menggunakan poster sebagai visualisasi, dan meningkatkan kesadaran dan perhatian.